Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Tapi pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab pertanyaan kenapa bandar atau big money harus memegang banyak barang di satu saham. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi, ini sebetulnya jawabannya adalah hitung-hitungan matematis. Hitung-hitungan matematis dalam berbisnis. Ya, berbisnis apa? Berbisnis saham. Bagi orang yang memiliki banyak uang, itu ada siklus yang menghitung bagaimana saham itu dikumpulkan, saham itu dinaikkan, dan saham itu dijual. Jadi, namanya big money atau bandar itu punya dua anggaran. Anggaran untuk akumulasi, anggaran untuk markup. Markup itu menaikkan. Ya. Jadi nggak cuman kalau kita ya retail itu kan hanya punya satu anggaran, yaitu anggaran membeli saham. Tidak ada namanya anggaran untuk markup saham, nggak ada. Kita hanya punya satu anggaran itu. Tapi kalau bandar itu punya dua anggaran ini. Nah, itu perbedaannya. Logikanya semakin banyak barang yang dipegang, ya jumlah lot maksudnya, maka semakin mudah untuk menaikkan harga saham. Nah, ini harus Anda pahami betul-betul. Kalau masih bingung, kita bisa lihat contoh. Saham ini itu sebetulnya saham yang kapitalisasinya tidak kecil banget, ya, yaitu sampai 1 triliun di sini market cap-nya. Nah, pertanyaannya, kok lot yang ada di offer atau bid ini kok sedikit sekali? Dikit ini cuma 142 11 191 61, ini sedikit untuk saham dengan kapitalisasi pasar mencapai 1 triliun. Jawabannya bagaimana? Karena sudah banyak barang atau sudah banyak lot yang dibeli oleh broker tertentu, atau kita menyebutnya big money atau bandar. Nah, kalau memang barangnya atau lotnya sudah banyak berpindah ke bandar, maka pada akhirnya lot yang beredar untuk dijual beli itu sedikit. Sehingga apa? Kalau kita mau menaikkan harganya, kan ini ya, lotnya ini ya dari 380 sampai 16, ini tidak membutuhkan uang besar, ya, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk menaikkan harga saham sampai setinggi-tingginya. Jadi ingat ini, semakin banyak barang yang dipegang, semakin mudah dan murah untuk menaikkan harga saham. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk lebih detail, kita harus memahami 4 siklus saham yang kami sudah pernah jelaskan. Jadi, ada namanya fase akumulasi, ada namanya fase markup atau menaikkan, ya. Ada namanya fase distribusi, ada namanya fase markdown. Nah, yang dilakukan oleh bandar saham adalah bagaimana dia akumulasi sebanyak-banyaknya sehingga ketika menaikkan harga butuh anggaran lebih sedikit. Ya, ini markup ini. Kalau misalkan yang natural bagaimana? Yang nggak ada markup, dia akan grafiknya akan seperti ini, standar ya. Kalau ini kan boost naik, berarti di markup. Dan baru kemudian didistribusi. Maksudnya distribusi adalah saham yang dibeli di sini dijual di sini. Contoh. Ini grafik yang kami contohkan pada kolom bid dan offer ya, yang ini ya. Jadi ada fase namanya akumulasi di sini. Nah, ini sudah fase markup ya. Saat markup ini terus naik. Nah, sehingga kemudian Anda kalau misalkan kita jeli menghitung ya, maka Anda akan tahu ini barang sudah banyak di bandar atau masih di retail ini. Kalau sudah banyak di bandar, maka kita bisa masuk pelan-pelan ya. Jangan masuk besar, misalnya masuk sini misalkan. Anda di sini 1000 lot. Bandar jual langsung barangnya, bisa Anda jadi korban. Jadi kalau jeli ya kita akumulasi dikit-dikit, apalagi Anda punya banyak sekuritas, enak itu.
yang sekuritas 1 10 juta, sekuritas 1 10 juta, sekuritas 1 10 juta, nggak kelihatan bahwasanya Anda juga ikut partisipasi di situ. Nah, Anda kalau tahu jadi seperti itu. Ini masuk di sini di mana fase akumulasi. Ketika barang sudah nggak ada di retail, Anda mulai masuk. Karena Anda akan menikmati ini fase namanya markup. Ya, Anda juga ikut distribusi. Gitu. Nah, oleh sebab itu, ini yang sebetulnya ingin kami sampaikan. Dalam beberapa saham, yang mana saham itu dikelola oleh bandar atau big money, retail harus pergi. Ya, retail harus diusir. Karena tadi kalau retail nggak pergi-pergi, ya menaikkannya susah, menaikkan harga ke atas itu susah. Nah, nanti Anda akan tahu bagaimana cara retail diusir dari sebuah saham. Kami akan jelaskan di satu kesempatan yang lain. Oleh sebab itu, kita di pasar modal sebenarnya berperang. Apakah kita memiliki, apakah kita pergi, atau kita diusir, atau kita mengusir seperti itu. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.